Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, dalam 210 serangan ke pangkalan-pangkalan militer negara ini di Irak dan Suriah, 146 tentara terluka, dan kondisi 11 korban luka kritis. Depan Amerika Serikat, Pentagon, merilis data terbaru jumlah tentara negara tersebut yang terluka di Irak dan Suriah. Menurut Pentagon, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai sekarang, 210 serangan dilancarkan kelompok-kelompok perlawanan ke posisi pasukan AS di Irak, Suriah, dan Laut Merah. Depan AS menjelaskan, sejak dimulainya serangan kelompok-kelompok perlawanan ke sejumlah pangkalan militer AS di Irak dan Suriah, 146 tentara Amerika terluka dan 11 diantaranya kritis. Perlawanan Islam Irak sudah berulang kali menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di timur dan timur Laut Suriah, serta barat dan utara Irak dengan drone dan roket. Kelompok-kelompok perlawanan Irak menganggap Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan-serangan rezim Zionis ke jalur Gaza. Mereka menegaskan akan terus melanjutkan serangan ke posisi-posisi Amerika Serikat dan rezim Zionis selama agresi militer Israel ke Gaza belum dihentikan. Ini memicu kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan menimbulkan spekulasi di kalangan warga Israel. Namun sosok pria itu muncul kembali dalam rekaman pidato barunya dengan tekad yang sama dan bahasa yang percaya diri. Tampak jelas bahwa Abu Ubaidah sengaja membuat referensi waktu tertentu untuk menghilangkan keraguan mengenai waktu rekaman pidatonya. Dia merujuk pada jumlah kendaraan militer Israel yang dihancurkan dalam 10 hari terakhir. Dia mengumumkan jika Zionis dan Amerika juga Israel gagal mendapatkan satupun tentara Israel yang berhasil ditangkap oleh pejuang Palestina. Berikut pernyataan lengkap Abu Ubaidah yang disampaikan melalui channel Telegram Resisten New York. Mobilisasi untuk perlawanan. Penjajah terus melakukan balas dendam buta terhadap warga sipil dan menghancurkan infrastruktur dalam perang yang kejam dan buruk, yang merupakan satu-satunya pencapaian yang dibanggakan oleh para pemimpin pendudukan. Selama 10 hari sejak dimulainya kembali pertempuran, Mujahidin berhasil menargetkan pasukan pendudukan di titik instruksi lamaran baru. Setelah pejuang kami mendekati pasukan musuh yang ditempatkan, pejuang kami berhasil menghancurkan sebagian atau seluruhnya lebih dari 180 kendaraan militer di daerah Sujaya, Al-Zaitun, Sheikh Radwan, Kem Jabalia, Bet Lahia, sebelah timur Deir Al-Balah, serta timur dan juga utara Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Pejuang kami menyerang pasukan penyerang dengan peluru Al-Yasin, bahan peledak SWAT, dan bahan peledak aksi gerilya. Kami melakukan beberapa operasi berkualitas melawan pasukan penyerang di luar pasukan kami, mulai dari menyiapkan penyergapan menghadapi mereka dengan senapan mesin, bahan peledak individu, jebakan bukan terowongan, dan menjebak mereka dalam perangkap yang telah ditentukan sebelumnya, selain operasi sniper. Operasi kami mengakibatkan cedera di antara pasukan pendudukan dan sebagian besar pasukan kami kembali ke unit mereka dengan selamat. Kami mampu menyerang pasukan penyerang dengan mortir dan sistem roket rajum, dan kami membombardir kota-kota yang kami duduki dengan puluhan serangan roket. Kami menegaskan kembali bahwa apa yang dicapai oleh agresi ini adalah kehancuran dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Musuh telah gagal di bagian utara dan selatan jalur Gaza dan akan terus gagal setiap kali mereka menyusup ke wilayah lain. Ketabahan pejuang kami di lapangan dan kerugian besar yang ditimbulkan musuh akan terus berlanjut, insya Allah. Kenyataan senjata sementara membuktikan kebenaran kami dan kebohongan musuh, dan membuktikan bahwa tidak ada tahanan musuh yang akan dibebaskan kecuali melalui proses pertukaran. Kami telah membuktikan kepada musuh dan teman kami betapa baik perlakuan yang diterima oleh para sandera yang bersama kami, berbeda dengan perlakuan sadis yang dihadapi oleh para tahanan kami di penjara-penjara pendudukan. Baik Perdana Menteri Israel, pemerintahannya maupun Zionis di Gedung Putih tidak dapat membebaskan satupun tentara di tangan Brigade Al-Qassam, seperti yang ditujukan oleh kegagalan operasi pembebasan seorang tahanan Zionis. Pembualan musuh yang berulang kali mengenai tujuan melenyapkan perlawanan di Gaza adalah tujuan konsumsi dalam negeri oleh kelompok sayap kanan ekstrim. Jika pendudukan mampu melenyapkan Hamas di Gaza, apakah mereka berhasil melakukannya di tepi barat dan menduduki Al-Quds?
Penjajah masih menerima serangan yang menyakitkan di tepi barat yang terbaru terjadi beberapa hari yang lalu di Al-Quds, dan serangan berikutnya akan lebih parah lagi. Kami menyerukan kepada para pejuang rakyat kami dimanapun mereka berada, dan mereka yang menolak pendudukan di seluruh dunia untuk melakukan mobilisasi dalam menanggapi musuh melalui pertempuran, demonstrasi, dan mengganggu ketenangan musuh. Tidak ada gunanya bagi kami yang terus menyaksikan kejahatan pendudukan terhadap rakyat kita, warga sipil, dan upaya untuk mengusir mereka. Holocaust yang dilakukan musuh bertujuan untuk mematahkan tulang punggung perlawanan kami. Namun atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, kami berperang di tanah kami dalam pertempuran suci yang dipaksakan kepada kami untuk memperlakukan pendudukan yang kejam ini.